aman. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Barokah yang kita cintai ini untuk mulai acara pengajian rutin pada pagi hari ini. Tak lupa kita panjatkan selawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz yang telah hadir, juga Ketua DKM Bapak Muhammad Rosi, serta Ibu Ketua Majelis Taklim Ibu Wiwi Ilwiahari, dan yang terkasih ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang telah berkenan hadir. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkanlah untuk membawakan susunan acara pengajian bulanan pagi hari ini, yaitu sebagai berikut. Pembukaan oleh MC yaitu saya sendiri, ceramah oleh Ustaz Akhlis, sesi tanya jawab, penutup dengan pembacaan doa bersama. Demikian beberapa serangkaian acara pengajian pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita membaca basmalah bersama dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Acara berikutnya kita simak bersama kajian dari Bapak Ustaz Ahli. Kepada Bapak Ustaz kami persilahkan. Baik, jazakumullah khair. Silakan ibu-ibu tarik nafas, lepas pelan-pelan, yakini seyakinnya kita bisa bernapas, kita bisa berbicara, bergerak, beraktivitas, makan, minum, terutama bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, dan kita bisa menjalankan semua aktivitas ibadah tak lain tak bukan adalah karena merupakan rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Umat Allah yang mana yang kamu mustafa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan ibu-ibu semuanya ini, yang banyak ini, yang insya Allah baik, solihah, baik, haji dan dermawan insya Allah. Tapi rasanya salam saya satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa
wa may tilawa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka kaum muslimin. Syukur alhamdulillah ibu saudara musliman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wassalamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang beribadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan ini menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dari amin nih. Saya ulangi ya. Doa minta kita semoga hati, iman, ibadah dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya dan juga baik akhlaknya, insya Allah. Saya ulangi ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslim muslimah seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Betul ya. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah dan juga baikin akhlak. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Yakin sudah nggak marah-marah lagi? Marah-marah dari malaikat atau dari setan? Ya kejawab ya. Baik, Ibu, hari ini sama-sama nanti kita kaji yaitu tanda-tanda orang yang dikuasai oleh syaitan. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Baik Ibu, tapi sebelumnya saya ingin ingatkan, dan setiap saya bertemu dengan satu majelis yang pertama kali, saya merasa wajib mengajarkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa ini mestinya bagi setiap muslim muslimah hafal. Lebih-lebih penuntut ilmu, pecinta ilmu. Kalau dia tidak hafal, ya nanti hafalin setelahnya. Ikutin saya Bu. Tapi saya yakin mudah-mudahan ibu-ibu sudah diajarkan oleh para asatidzah guru-guru yang sebelumnya. Hanya mengingatkan saja kalau lupa. Tapi kalau sudah tahu biar tambah tahu. Kalau sudah yakin tambah yakin. Kalau belum tahu biar jadi tahu. Baik ya. Doa ini apa enggak Bu? Saya tanya dulu ya. Coba ibu simak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah. Sudah ada yang hafal Ibu? Belum?
Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Baik ya, ikutin saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Bukan ya. La yustajabu laha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari segala doa yang tidak dikabulkan. Aminnya mana? Sudah bapain dulu. Jadi Ibu, ini doa bagi penuntut ilmu. Maaf, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang bermanfaat. Kalau ngaji kemana-mana, ngaji taklim itu menjadikan diri kita lembut hatinya, menjadikan kita baik. Tapi kok sama saudaranya jadi kasar, kok jadi suka mencela menghina, kok nggak baik, kok merasa baik benar sendiri. Hati-hati, berarti ilmunya nggak bermanfaat. Kalau suka mencela, menghina, merasa lebih baik dirinya, kelompoknya, golongannya, hati-hati, dirimu dirasukan oleh syaitan. Ilmunya nggak bermanfaat. Ilmu yang didapatkan, ditulis, dicatat, tapi nggak diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasajarin bila tamarin. Ilmu nggak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Maaf, aku nak tanya, ibu-ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, melihat Quran atau mindahin Quran? Baca, alhamdulillah. Ibu-ibu sehari baca Quran berapa kali? 2 kali. Ibu-ibu pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya WhatsApp berapa kali? Ya Allah, banyak banget. Ibu-ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung itu saking banyaknya, saking sedikit ya. Masya Allah. Baiknya kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang nggak bermanfaat. Karena kalau ilmunya bermanfaat, dia menjadi lembut, menjadi santun, menjadi baik. Ya, kalau istri dia istri yang solihah, kalau suami jadi suami yang solih, kalau anak jadi anak yang berbakti kepada orang baik, kalau orang tua dia akan perhatian untuk kebaikan anak-anaknya, putra putrinya. Itu berarti ilmunya bermanfaat. Sama orang tua semakin baik, sama teman sahabat semakin baik. Dia nggak lagi ketus, dia menyenangkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ya Allah, pasti banget kita ketemu situ. Insya Allah temannya senang kalau gitu. Gak cutek, gak assalamualaikum, salam. Gimana kabar? Baik. Kemana? Depan, di mana? Belakang. Bukan penuntut ilmu akhlak seperti itu ya. Apalagi, oh itu bukan kelompok kita. Oh, itu ngajinya gak sama dengan kita. Hati-hati. Ini bisikan syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, dari hati yang tidak khusyuk, ya, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari segala doa yang tidak dikabulkan. Baik, tanda-tanda orang yang dikuasai oleh syaitan. Ibu-ibu pernah nggak sih melihat setan? Sudah pernah belum melihat setan? Oh belum. Kalau ibu belum mengatakan belum pernah melihat setan, aku nak tanya, ibu-ibu pernah nggak ngelihat ke mall atau ke pasar
ngakunya muslimah tapi dia ngumbar aurat. Pernah lihat? Itu setan bukan ya? Terus ibu punya tetangga ibu itu dia punya sifat judes, cerewet, bawel, nyinyir sama suaminya. Itu setan nggak ya? Terus ibu pernah ketemu ada yang nggak jujur, yang ingkar janji, itu setan bukan ya? Setan. Ibu dengar katanya banyak juga pejabat yang korupsi, yang nyolong, yang nyusahin rakyat. Itu setan bukan ya? Setan. Jadi ibu sudah pernah lihat setan? Bu, tidak ada yang bisa melihat setan wujud aslinya siapapun kecuali Rasulullah. Karena Rasulullah memberi fadilah berlebihan utama pada sahabat-sahabat Nabi aja nggak bisa melihat. Terus, kalaupun bisa lihat itu jelmaannya, tapi wujud aslinya nggak ada yang bisa melihat setan. Karena andaikan seseorang itu bisa melihat wujud aslinya, dia akan ketakutan, dia akan lari. Maka sahabat Abu Ubaidah, ahli tafsir, ahli hadis, atau ulama-ulama, saya tidak sebutkan namanya, kalau kita simpulkan memberikan penjelasan makna syaitan, syaitan itu adalah makhluk yang buruk. Syaitan itu adalah makhluk yang buruk, jahat. Udah buruk, jahat. Makhluk yang buruk, jahat, sombong, menolak hukum aturan syariat Allah, dan mengajak manusia atau mengajak pada keburukan, kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan, dan dosa. Itulah syaitan, baik dia dari golongan jin ataupun manusia. Maka seorang istri juga bisa menjadi syaitan. Contoh, si istri mengatakan kepada suaminya, "Pak, mana sih Pak? Kamu ini gimana? Udah punya ini, punya itu. Payah kamu nih Pak. Kamu ini sih kelewat jujur. Terus aku harus gimana Ma? Harus gimana Mi? Harus gimana saya? Ya terserah kamu lah. Pinter-pinter lah kamu cari duit. Aku harus nyolong atau korupsi. Gak apa-apa Pak. Yang penting jangan sampai ketahuan. Aku dukung deh. Ih setan banget. Nauzubillah Mi. Tadi makhluk yang buruk, jahat, ya, sombong, menolak hukum aturan syariat Allah, mengajak pada keburukan, ya, dosa, kemungkaran, kemaksiatan, dan dosa. Itulah syaitan, baik dari golongan jin ataupun manusia. Ibu, dasar kajian kita hari ini adalah yaitu yang bawa Al-Quran. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Silakan dilihat surat Fatir. Surat Fatir, surat yang ke-35. Akhirnya datang juga. Surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-6 sampai 8. Boleh ada satu saja membacakan artinya? Coba, Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Ayat berapa? Surat 35 Fatir, ayat yang ke-6 sampai 8. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Monggo, silakan Bu, salah satu bacakan artinya. Saya bacakan. Ya, boleh Bu, monggo. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka memperoleh ampunan pahala yang besar. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi dirimu, musuh yang nyata bagi kalian.
Maka jadikanlah dia itu, syaitan itu betul-betul sebagai musuh. Karena syaitan itu hanya mengajak pikir kelompok golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Baik Ibu, sekarang kita lihat terlebih dahulu tentang sebelum tanda-tanda orang dikuasai oleh syaitan, ya. Kita lihat dulu, saya tidak uraikan ini, tapi saya disebutkan saja. Nanti kalau suatu saat urainya penjelasan suatu saat akan mendalam. Tapi saya sebutkan dulu target syaitan dalam kematian. Ya. Target syaitan dalam kematian. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat, karena nanti semester keluar loh ya. Target syaitan dalam kematian, Ibu ingat ya. Jadi ketika ada seseorang dalam sakaratul maut seperti itu, gak ditinggal oleh syaitan, terus dikejar terus. Karena syaitan dalam kematian ini memiliki 5 target, ya. 5 target dalam kematian. Yang pertama, kalau secara umum tadi, sesungguhnya syaitan hanya mengajak ikut kelompok golongannya semuanya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Nah, secara umum ada pun targetnya 5. Yang pertama, dibuat orang itu mati dalam kesyirikan, mati dalam keadaan musyrik. Bu, syirik itu bisa bentuknya di dalam al-mahabbah, kecintaan yang berlebihan kepada selain Allah. Ada kisah menarik, ada yang mengatakan tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau mendidik biar anak-anaknya, biar dirinya, keluarganya selamat dari kesyirikan, terutama dalam hal al-mahabbah. Kecintaan itu hanya mestinya hanya kepada Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Dikumpulkanlah anak-anaknya dan istrinya, kemudian dikatakan, wahai anak-anakku, wahai istriku, ketahuilah separuh dari harta ini akan aku infakkan, aku sedekahkan di jalan Allah. Kalau ada di antara kalian nggak senang, nggak setuju, nggak ridho, nggak ikhlas, keluar dari rumah ini. Anaknya bertanya, ya Ali, di mana tata kalam isladadit ayah? Kenapa ayah mengatakan demikian? Ya, karena aku tidak ingin kecintaanku kepada Allah dan Rasul menjadi kalah dan pudar karena aku mencintai kalian. Cinta suami, cinta istri, cinta anak, cinta orang tua, cinta rumah, cinta sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ibu boleh kalau punya mobil, senang dengan mobil ibu, ibu cinta dengan mobil ibu boleh, tetapi hanya sampai batas garasi dan jangan sampai ibu masukkan ke dalam hati. Lagi nggak cukup Bu. Jadi targetnya orang membuat mati syirik, mensekutukan Allah. Nah, salah satu dampak bahaya syirik apa? Haram baginya surga, kekal di neraka. Kenapa setan menginginkan agar orang semuanya mati dalam kesyirikan? Ya, karena yang diinginkan oleh setan agar kalau dia sudah mati dalam kesyirikan, tidak diampuni kesalahan dan dosanya, ya dihapus amal kebaikan ibadahnya, kemudian nantinya dia kekal di neraka, haram bagi surga. Maka ini target yang pertama, dibuat orang mati dalam keadaan syirik. Nanti ibu lihat satu ayatnya saja, salah satunya yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan 116. Di ini saya jelaskan ya biar karena nanti habis di poin ini kita lihat tanda-tanda saja. Nanti tinggal dipanggil aja lagi ya. Satu Bu, orang yang syirik itu dosanya nggak akan diampuni oleh Allah. Surat An-Nisa surat 4 ayat 48 dan 116. Satu, dampak dari syirik ya. Yang kedua, surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat yang ke-65. Hapus amal kebaikan ibadahnya. Maka setan betul-betul berupaya biar orang ini kalau bisa semuanya mati syirik. Ratusan nanti uraiannya. Ya, 3965. Hapus amal kebaikan ibadahnya. Yang kedua, target setan itu apa, Ibu? Dibuat orang mati murtad. Ada yang pernah dengar kisah yang bernama Ubaidillah? Ada pernah dengar kisah tentang seorang bernama Ubaidillah? Kalau sudah pernah dengar saya nggak ceritain.
Mau diceritain? Kasih tahu nggak ya? Bu, Ubaidillah ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Ikrar syahadatnya kepada Rasulullah, langsung pegang tangan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sering bermajelis ilmu dengan Rasulullah, sering berjalan dengan Rasulullah, dan dia pernah mengatakan, wahai Rasul, ayo dong jihad. Kenapa kita mesti takut? Ini sudah banyak sahabat yang dibunuh, sudah banyak sahabat yang disiksa. Ayo Rasul, jangan takut, Allah pasti akan tolong. Seolah-olah menganggap Rasul itu lemah, Rasul nggak tahu. Rasul itu kan melakukan atas perintah Allah. Gimana sih Rasul, kok kita nggak jihad, ini gimana sih? Karena pada saat itu memang belum ada perintah hijrah, belum ada perintah jihad. Yang ada kufu aidiakum, kamu cegah tahanmu, bersabar kamu. Sabar tidak berdiam diri, Ibu. Sabar itu artinya menerima takdir Allah dengan ikhlas, bersangka baik kepada Allah, dan ikhtiar mencari solusi jalan keluar yang terbaik. Itu baru dikatakan sabar. Kalau suaminya menyimpang, kalau tetangga ibu godain suami ibu biarin, aku sabar aja, goblok. Kalau suaminya digodain, aku sabar saja. Ibu dihina dimaki, kalau pribadi mungkin masih bisa, tapi kalau agama yang dihina, kalau Allah yang dicela, kalau Rasul yang diremehkan, kalau Al-Quran yang dipermainkan, tidak ada lagi itu sabar. Sabar itu bukan tempatnya. Karena kita melihat satu kemungkaran itu harus ada tindakan. Ya. Ini jangan jalan sama suaminya, acara reunian kumpul-kumpul, terus kamu bilang dari suaminya belum banyak ngaji, terus cepika-cepiki. Ya. Sama temennya perempuan, teman kuliahnya atau teman SMA-nya cepika-cepiki. Terus ibu si wanita ini istri tadi kan, itu jangan gimana itu? Terus suamimu cepika-cepiki, biarin lah, aku juga gitu kak. Najis. Alhamdulillah nih. Ya. Nah singkatnya Bu, memang belum ada perintah hijrah, belum ada perintah jihad. Suruh bersabar, tingkatkan keimanan, perhatikan sholatnya, dalami pahami Al-Quran, kuatkan persahabatan persatuannya. Kemudian apa? Sholat tahajudnya, dalami Al-Quran. Yang diberi kekayaan oleh Allah, infakkan sedekahkan untuk membebaskan sahabat-sahabat yang sudah menjadi mu'alaf tapi masih menjadi budak. Karena Abu Bakar paling banyak itu. Dia memerdekakan ya sahabat-sahabat yang masih menjadi budak atau jadi tawanan orang-orang apa jadi budak lah intinya. Singkat cerita, ketika hijrah itu ada perintah dari Allah, yaitu yang pertama kali hijrah ke Habasah atau ke Ethiopia. Berhijrah lagi. Apa yang terjadi? Sampai di Habasah atau Ethiopia ini, ternyata si Ubaidillah ini kepencut tertarik dengan anaknya seorang pendeta rahib Nasrani yang dikenal cantik dan kaya. Maknanya dia tertarik sini bukan hanya tertarik, tapi dia pindah agama murtad. Sahabat Hamzah, sahabat Ali, sahabat Utsman mengatakan, kamu ini gimana? Bukankah kamu yang menginginkan hijrah? Bukankah kamu tahu kita berhijrah ini untuk menyelamatkan iman kita, ibadah kita, Islam kita? Kok kamu malah tinggalkan Islam? Kok kamu malah murtad? Kamu ini gimana? Diam! Capek aku miskin, bosan aku miskin. Ada juga Bu, orang yang bosan miskin beda agama. Ada toh? Nauzubillah minka. Sudah hanya 2-3 bulan, tak nyampe 2-3 bulan murtad dia, padahal dia semangat sekali tadi kan untuk berhijrah. Tapi apa yang terjadi Bu? Pun juga tidak lama, dalam waktu 2 atau 3 bulan, bahkan kurang dari 3 bulan, ya, dia mengendarai kuda dengan istrinya yang Nasrani tadi. Kuda yang dikendarai tadi berontak ngamuk, terjatuhlah Ubaidillah, dan kuda yang ditanya tadi menginjak-injak kepala si Ubaidillah sampai pecah. Matilah ya
dalam keadaan murtad. Alhamdulillah. Tolong Bu, singkat ngaji ini bacakan Al-Baqarah 217. Langsung di paragraf menjelang akhir saja. Ya, menjelang akhir itu barang siapa yang mati murtad, panjang itu ayatnya, tapi diambil menjelang akhirnya saja. Al-Baqarah 207 balik. Nah, siapa nama baca? Ya, yang sudah dapat monggo silakan. Ya. Al-Baqarah 217. Boleh Bu langsung? Mereka Ya, yang langsung menjelang akhirnya saja. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan ini adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala. Bu, ini target yang kedua. Dibuat manusia ini mati dalam keadaan murtad. Ini orang ketemu dengan Rasulullah tadi, berjalan dengan Rasulullah, ikrar syahadatnya bukan dengan Rasulullah, bermajelis ilmunya dengan Rasulullah. Kok bisa seperti itu? Berarti tidak istiqomah. Berarti tidak sadar sedang digelayuti oleh syaitan. Yang ketiga, target yang pertama mati syirik, dibuat yang target yang kedua mati murtad. Target yang ketiga dibuat mati dalam keadaan nifaq, munafik. Kalau orang tuh mati munafik itu menjadi keraknya neraka jahanam. Keraknya neraka itu ya orang munafik. Aku nak tanya pada ibu-ibu, ciri-ciri orang munafik ada berapa? Ciri-ciri orang munafik ada berapa? Ada 33. Ya. Masa susah dia? Yang 3 itu yang pokok. Apabila berbicara berdusta, gitu kan? Dipercaya, berjanji ingkar, dipercaya khianat, itu pokoknya. Termasuk orang punya sifat munafik itu termasuk adalah seorang istri atau seorang laki-laki atau seorang wanita, yaitu yang merusak rumah tangga orang. Seperti contohnya pelakor, itu jelas ada dalam dirinya munafik. Pelakor, pebinor juga begitu. Tahu kan pebinor? Gara-gara ada pelakor jadinya ada pebinor. Kalau pelakor itu perebut laki orang, kalau pebinor perebut bini orang. Jangankan pelakor pebinor, senior aja nggak boleh. Senang istri orang. Nauzubillah min. Jadi yang ketiga dibuat orang mati dalam keadaan munafik. Saya tidak uraikan, hanya sebutkan di poin ini saja. Yaitu nanti dilihat dalam surat An-Nisa. An-Nisa surat yang keempat, ayat yang ke 145 ya. Saya lupa buku 145 atau 146. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Ayat yang berapa? Ya, 100 silakan. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Alhamdulillah nih, kecuali yang tobat. Semuanya nih, baik yang tadi masa hidupnya pernah melakukan kesyirikan, ya dia tobat, selesai urusan. Tapi kalau sampai mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan munafik, alhamdulillah dari ancamannya neraka. Yang keempat, ya targetnya setan dalam kematian yang keempat adalah dibuat orang mati kafir. Contohnya siapa Bu? Firaun.
Contohnya adalah paman Rasulullah. Kalau Fir'aun Namrud sudah jelas. Kenapa kita jadikan contoh pamannya Rasulullah? Abu Thalib. Abu Thalib mati-matian membela Rasulullah sampai mengatakan, siapa yang menyakiti Muhammad keponakanku akan berhadapan dengan aku. Tidak ada yang berani ketika Abu Thalib masih hidup itu. Tidak ada yang berani ganggu. Maka ketika Ibunda Khadijah wafat, kemudian Abu Thalib juga kemudian mati, itulah disebut amru sedian. Karena dua orang yang dicintai Rasulullah adalah meninggal. Terutama yang sangat terasa kesedihan itu adalah kematian pamannya. Hanya diminta kul ya amin la ilaha illallah, paman katakan la ilaha illallah, begitu surga. Itu pun tak terucap dan matilah dia dalam keadaan kafir. Yang kita tahu, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun. Ini target yang keempat, dibuat orang mati dalam keadaan kafir. Yang kelima, 1 sampai 4 tadi kan dari saya. Coba yang kelima gantian tau dari ibu, masa aku terus? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Jadi 1 mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan murtad, yang ketiga mati dalam keadaan munafik, yang keempat mati dalam keadaan kafir, yang kelima gantian dari ibu. Apa ini coba? Maksiat. Apa ya? Maksiat. Mati dalam maksiat dan dosa. Ini yang paling pendek. Kenapa? Mati dalam keadaan maksiat dan dosa yang diinginkan biar orang ini merasakan neraka. Ya. Coba aku nak tanya, Bu. Allah kasih kita telinga, Ibu, untuk apa? Allah kasih kita telinga untuk apa? Ini jawabannya nggak tepat. Allah kasih kita telinga itu bukan untuk mendengar, titik. Terus Allah kasih kita telinga itu untuk apa? Untuk mendengarkan yang baik-baik dan bermanfaat. Kalau hanya untuk dengar nanti masalah. Kalau kasih kita telinga dengar, nanti dangdut masuk, pop masuk, campur sari masuk, apalah Tapi kalau mendengarkan yang baik-baik dan bermanfaat, wah ini nggak baik, dia langsung singkirkan. Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan Islamnya, imannya seseorang, dia tinggalkan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi ngobrol-ngobrol kalau sudah mengarah yang nggak baik, tinggalkan. Hal-hal tidak bermanfaat, tinggalkan. Lebih baik kita pecah, putus, karena kita dalam keimanan daripada kita bersatu tetapi dalam kemaksiatan dan dosa. Ya. Makanya tuh nggak ada ceritanya. Misalkan nih kumpul-kumpul ya teman-teman, kayaknya sudah lengkap semua yang hadir nih. Yuk, mari kita awali gibah mimpi kita dengan baca Al-Fatihah. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin, karena itu satu keburukan. Baik ya, itu mukadimahnya Bu, target setan dalam kematian. Saya tidak uraikan, uraiannya cukup panjang gitu ya. Tinggal panggil aja lagi. Sekarang kita masukin tanda-tanda orang yang dikuasai oleh setan. Tapi Bu, sebelumnya ini biasanya saya berikan doa ini bonus hadiah terakhir. Tapi di tengah-tengah ini saya ingin ajak Ibu berdoa ini dulu. Itu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman
akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Amin. Sampai nggak amin tak tanya lagi. Bu, jangan pernah kita mati kecuali dalam 3 lingkaran 3 zona ini. Siapa yang matinya di luar 3 zona 3 lingkaran ini bisa dipastikan matinya buruk, matinya suul khatimah, matinya digayutin oleh syaitan. Ingat, maka ini doa yang paling ringkas. Targetnya kan ngeri tadi. 5 tadi target setan dalam kematian. Makanya salah satunya kita bentengi dengan doa ini. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnul khatimah. Nanti saya kirim ke Putira dan nanti dibagikan ke teman-teman dan ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Bagaimana kita mati dalam keadaan Islam dan iman kalau kita tidak bersemangat, tidak sungguh-sungguh mempelajari dan memahami serta mengamalkan Islam? Bu, ini saya katakan, ibu itu baik banget. Kenapa Ustaz? Ibu itu baik banget. Ya tapi kenapa? Ibu itu baik banget. Ya tapi kenapa Ustaz? Masya Allah Bu, ibu itu matinya, meninggalnya lagi sholat tahajud. Pingin nggak? Pingin nggak? Ibu itu meninggalnya lagi sholat tahajud. Pingin nggak? Dan itu tidak mungkin terjadi pada ibu-ibu kalau ibu jarang tahajud. Iya toh? Lewat pingin mati dalam keadaan tahajud tapi jarang tahajud, nggak mungkin lagi. Sama halnya saya katakan, bagaimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah kalau kita tidak mencintai Allah? Nggak mungkin lagi. Ya iyalah gitu dong. Ulangi ya. Bagaimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah kalau kita tidak mencintai Allah? Nggak mungkin lagi. Masya Allah. Baik, sekarang kita memasuki tanda-tanda orang yang dikuasai oleh yang pertama. Silakan ditulis, dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar loh ya. Rumornya begitu. Tanda-tanda orang yang dikuasai oleh syaitan. Yang pertama adalah al-usulu fil ibadah. Al-usulu fil ibadah. Apa artinya al-usulu fil ibadah? Malas dalam menjalankan ibadah, nggak semangat. Ibu pernah malas nggak atau sering? Sering. Masya Allah. Bu, malas itu tidak ada untungnya. Malas baca Al-Quran berarti kita belum mencintai Al-Quran. Malas bersolawat Nabi, mana buktinya cinta kepada Nabi? Solawat aja malas. Malas menuntut ilmu, gimana kita akan paham tentang ilmu? Malas berbuat kebaikan, ya tidak tambah amal bekal kita untuk menghadap Allah. Malas bersilaturahim, bagaimana mungkin akan timbul keakraban, kedekatan? Malas kita bersedekah, gimana kita akan memiliki cahaya di alam kubur kita? Ya, intinya kalau kita malas itu gak ada manfaatnya, Bu. Gak usah masalah ibadah, masalah dunia saja, Bu. Kalau malas itu merugikan kita. Ibu malas nyuci, itu tumpuk, semakin lama semakin hut. Jadi Bu, al-usulu fil ibadah. Ingat kan doanya Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatud dain wa qahrul rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, penakut, terlilit hutang dan diperbudak oleh manusia. Nah, biar gak malas gimana caranya? Biar gak malas gimana? Ya semangat. Bu, ingat, kita semangat mati gak? Semangat mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal.
Jadi kalau sudah mulai nggak semangat tahajud, nggak semangat duha, pokoknya nggak semangat di dalam melakukan kebaikan ibadah dan amal soleh, lumrah-lumrah, ini awal tandanya orang ini dikuasai oleh syaitan. Maaf ya, orang itu kalau dikuasai oleh setan atau jin, itu kehidupannya itu nggak nyaman, deh, resah, gelisah. Intinya nggak ada responsif dalam ibadah, bahkan cenderungnya marah. Nih, maaf ya, saya contohkan orang yang hatinya kosong dikuasai oleh jin, ya. Kaitannya juga dengan malas, maaf ya, saya harus ekspresikan ya. Jadi ini contohnya, nih Bu, contohnya orang yang dikuasai oleh jin setan tuh gini nih. Oke. Ya kan biar clear ya Bu ya. Jadi ini yang pertama, tanda-tanda ada kuasa setan, malas dalam menjalankan ibadah. Kalau sudah ngaji mestinya semangat. Kenapa bersih-bersih rumah itu Bu? Ibadah. At-tuhuru satrul iman, kebersihan itu bagian daripada iman. Dan yang ketiga, malas yang dikaitkan dengan tunda-tunda mulur-mulur waktu sholat. Ada loh Bu, ada loh yang ngakunya muslim-muslimah dengan azan kaget ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, kaget. Ada tuh kayak gitu. Yang kedua lagi nih, masya Allah, udah padahal sering udah ini udah bagus nih di dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya kan ambil air wudhu terus malah keluar rumah nemuin tetangganya bilang, Pak, itu sekarang adanya cepet ya jinnya. Kan banget ini. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi, ibu termasuk yang sering buka Quran, baca Quran, lihat Quran, tapi dari Quran. Alhamdulillah. Bu, kalau kita dalam satu hari tidak membaca Al-Quran, kelewat tidak membaca Al-Quran, kok tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa menyesal, itu berarti hati kita masih kotor, hati kita masih berpenyakit, berarti kita belum mencintai Al-Quran dan mengimani Al-Quran dengan benar. Berarti apa? Kita nggak sadar sedang digelaitin oleh syaitan. Ustaz, gimana ya Ustaz, kalau aku punya suami, aduh, apa marah, peliknya ampun, susah deh Ustaz, suruh sholat yang enggak. Kalau gitu Bu, ibu ketika membaca Al-Quran misalkan dia duduk di sana, ini caranya, ibu baca Quran ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ibu meruqyah dia. Kalau dia nggak ada reaksi, anak pun belum lihat, kencengin lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dia, kamu kok ngeliat aku pas setan? Emang kamu ada tanda-tandanya, gitu kan? Silakan kalau mau dipraktekkan, terserah Anda loh ya. Ini yang pertama, tanda-tanda hari kasih malas dalam menjalankan ibadah. Tak semangat, terutama nunda-nunda sholat, ngulur-ngulur waktu sholat. Alhamdulillah, ibu yang di sini alhamdulillah, sholat zuhurnya nggak ada yang jam 1. Amin. Yang kedua banyak. Dulu loh, waktu belum ya. Kalau sekarang alhamdulillah. Karena ada yang iya loh Ustaz, alhamdulillah loh Ustaz. Aku tuh dulu waktu belum maju Ustaz, kudusnya cerewetnya, malasnya ibadah Ustaz, pokoknya. Tapi alhamdulillah Ustaz, setelah ngaji ini tambah baiknya. Gitu, bukan tambah malas. Yang kedua, tanda-tanda orang yang dikuasai oleh syaitan. Yang kedua, kalau yang pertama adalah malas dalam menjalankan ibadah. Yang kedua al-ghadabu. Al-ghadabu gampang marah, gampang emosi. Ibu sehari marah berapa kali?
Ibu marah-marah dari malaikat atau dari syaitan? Nah, berarti kalau lagi marah-marah lagi kesetan. Istighfar Bu. Marah-marah itu nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya, merusak hati kita, mendatangkan penyakit, mempercepat mati. Oh toh? Iya toh? Maaf Ibu, jangan marah kalau saya katakan. Ada yang mengatakan, saya hanya mengcopy paste. Ada yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki, seorang suami, maaf loh Bu, kok meninggalnya lebih dulu, lebih cepat dari istrinya, itu kemungkinan suami itu sering diomelin sama istrinya. Gimana Bu? Takdir, Ustaz. Gimana? Takdir. Ya takdir, tapi penyebabnya Allah. qadarullah, mati, betul ditakdirkan, tapi penyebabnya alhamdulillah di sini adalah wanita sholihah yang malam sholat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf, penyantun, penyabar, dermawan. Alhamdulillah, masya Allah. Tabarakallah. Al-ghadabu minasyaitan. Makanya Rasul katakan apa? La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah-marah terus surga. Bu lihat dah wajah-wajah orang yang gampang marah, emosi itu nggak enak dilihat itu. Tahu? Disebut ya. Nggak enak banget dilihat tuh. Alhamdulillah min dzalik. Tapi sebabnya apa tahu Ustaz? Kok orang itu gampang marah, suka marah? Kemungkinan orang itu ya jarang berzikir. Saya tuh sampai hari ini belum pernah melihat loh Bu, orang yang lagi zikir marah belum pernah melihat. Dan sebaliknya belum pernah saya lihat orang yang lagi marah zikir. Makanya Bu, mulai hari ini Ibu harus santun sama suami. Nggak boleh kasar sama suami. Bu, nyuruh suami itu nggak boleh wanita. Istri itu nggak boleh nyuruh suami. Ngomong kasar sama suami, sama suami, kok makamu, giliran sama tukang sayur, ini berapa ya Bang? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Kemarin biasanya masuk rumah salamnya Assalamualaikum, sekarang berubah, ini nanti langsung praktekin Assalamualaikum. Kalau ngomong sama suami nggak boleh berjauh-jauhan. Bila dulu sedekat mungkin tuh sambil pegang tuh pinggangnya suami. Bu, sedikit saya minggu sedikit saja. Saya ingin ceritakan, istri yang solihah itu kan dipandang menyenangkan, diberi tata, ditinggal aman. Bu, istri solihah zaman dulu itu kalau suaminya bepergian keluar rumah, cari nafkah, cari rezeki, berdakwah, berjihad, bersilaturahim, pokoknya pergi untuk satu kebaikan. Istri solihah zaman dulu kalau suaminya pergi keluar rumah, maka diantarkanlah suaminya itu sampai pintu depan rumah atau halaman rumah. Itu istri solihah zaman dulu. Gimana? Sabar belum selesai ceritanya. Masya Allah. Ya Allah. Sampai hilang mobilnya baru saya masuk. Bu, apa yang menarik? Nah ini, apa yang dikatakan oleh istri saya zaman dulu? Wahai sayangku, wahai suamiku, ingat Allah. Ingat Allah, perhatikan ibadahmu, cari nafkah rezeki yang baik dan halal. Aku dan anak-anak rela tahan lapar daripada kau pulang membawa rezeki yang haram. Dan aku selalu nanti kehadiran saya. Istri solihah zaman dulu. Zaman sekarang ya ibu lah. Maaf berangkat ya. Assalamualaikum. Salam berarti banyak duit. Tapi ibu tinggalkan ini wanita yang solihah, yang malam sholat tahajud, yang lagi baca Al-Quran,
Yang kedua adalah al-ghadabu, gampang marah, gampang emosi. Kita boleh marah kalau agama kita dihina. Makanya kalau masalah dunia ada kok tinggalin aja. Kalau orang menghina kita, memfitnah kita, itu masalah kan? Masalah kan? Enggak. Masalah atau enggak? Masalah bagi dia, bagi kita enggak. Mau dipikirin gitu. Gak usah ditanggepin, capek kok. Merusak hati kita, iman kita, pikiran kita, dipandang juga gak enak. Makanya tadi saya katakan, kalau seorang laki-laki suami, maaf, punya istri udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel, ini musibah banget. Masya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan berarti lawan yang pemarah adalah penyabar, ramah. Ya, tapi sabar itu jangan salah memahami mana sabar. Sabar itu menerima takdir Allah dengan ikhlas, bersangka baik kepada Allah, ya. Kemudian apa? Berikhtiar mencari solusi jalan keluar yang terbaik ketika menghadapi ujian-ujian atau hal yang tidak menyenangkan atau menghadapi problematika. Itu namanya sabar, nggak bergerak diam diri. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang dikuasai oleh syaitan. Yang ketiga, ini al-bukhlu. Tadi al-kusulu fil ibadah, malas dalam menjalankan ibadah. Yang kedua adalah al-ghadabu, gampang marah, gampang emosi. Kemudian yang ketiga adalah al-bukhlu. Apa artinya al-bukhlu? Kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kejengkut, sambil nyariannya. Ondai mana? Orang awal lah. Iyo bana lah. Jadi kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kejengkut, sambil nyariannya. Sambil nyarian, cikir sama itu. Ondai mana? Ibu perhatikan. Dalam satu riwayat dijelaskan celakalah. Siapa yang celaka itu? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Artinya orang urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan hartanya di jalan syaitan, tapi sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Kalau di dompet ibu ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, ini yang masuk ke infak yang berapa? Masya Allah. Bu, kita lihat dulu ayat Al-Quran, ancaman Allah kepada orang yang kikir. Yang pertama kikir itu, ya, tadi kikir tadi apa? Celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Ini majasi, ya. Artinya apa? Maknanya bukan masalah bajunya, maksudnya orang urusan dunia dia gampang mengeluarkan hartanya di jalan syaitan termaksud dan sah. Tapi kalau untuk kebaikan ibadah, amal saleh, ya sulit sekali. Alhamdulillah, itu namanya dia kikir. Nah, lihat yang pertama ayat tentang kikir di dalam surat Ali Imran 180. Silakan monggo dibacakan surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-180. Ini yang pertama, nanti yang kedua surat At-Taubah ayat yang ke-35. Ya, monggo. Yang ke-35 ayat 3 surat 3 ayat 180. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dan karunia-Nya. Mereka bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui terhadap apa yang kau kerjakan. Ya, maafkan Allah dengan segalanya. Bu, tentang kikir ini banyak dibahas. Dia dimasukkan kabair, dosa besar, dan
kenapa kok kikir ini bisa mengakibatkan syirik? Satu, karena dia lebih mencintai harta ketimbang mencintai Allah. Dua, berarti dia merampas amanah titipan Allah itu. Ya. Ibu, contoh saya kok menggambarkan begini ya. Maaf Ibu ya. Jika ada orang yang susah untuk senyum, sulit untuk senyum, berat untuk senyum, ini biasanya orangnya jarang traktir. Loh kok gitu toh Ustaz? Iya. Kan tabasumuka fi wajhi ahlika laka sedekah. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Lah wong senyum untuk saudaranya susah, senyum yang gratisnya susah apalagi traktir. Walah ya Allah. Mantap. Kita lihat sekarang yang paling mengerikan ayat tentang kikir ini di dalam surat At-Taubah. Surat yang ke-9 ayat yang ke-35 ini yang paling mengerikan. Wa yauma, silakan. Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-35. 34 35 tapi intinya di 35-nya. Monggo. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka serasa dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Rasakanlah harta emas perak yang kamu kikir tidak kamu keluarkan zakat infak sedekahnya, nantinya akan dijadikan seperti setrika yang sangat panas membara. Kemudian disetrikalah dahinya, wajahnya, punggungnya, lambungnya, kemudian dikatakan rasakanlah, inilah harta yang dulu kamu kikir dengannya. Artinya apa? Kamu tidak keluarkan zakat infak sedekah. Ibu, ada satu kisah menarik, ada yang mengatakan tentang sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman ini satu-satunya sahabat di dunia ini yang mendapatkan julukan Dzunurain. Kenapa? Karena kedua putri Rasulullah dinikahkan pada sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Biar sedikit saya cerita biar mengerti sejarahnya. Jadi dulu itu ketika masa jahiliyah sebelum sempurnanya Islam itu masih berlaku apa? Seorang laki-laki dia bisa menikahi 3 sampai 5 perempuan kakak beradik sekaligus. Masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Nah setelah datangnya Islam ini dihapus, ini nggak boleh. Ya, memadukan 2 kakak beradik ini jangankan sampai 5 kakak beradik saja 2 saja tidak boleh. Qadar Allah, itulah caranya Allah mengatur gimana? Dimatikanlah yaitu istrinya sahabat Utsman. Kemudian dari Utsman kata Rasulullah, kamu tidak usah bersedih. Aku masih punya 1 putri yang lain kalau kamu berkenan, coba bahasanya. Tentu kira sejarahnya, maka kemudian di belakang hari boleh menikah kakak beradik asalkan yaitu boleh naik ranjang atau turun ranjang karena cerai atau karena kematian. Tapi kalau langsung dalam keadaan hidup semuanya tidak boleh, haram. Dulu masa jahiliyah sebelum datang Islam, seorang laki-laki bisa sekaligus menikahi kakak beradik 3 sampai 5 kakak beradik. Haram setelah datangnya Islam. Itu sejarahnya. Jadi ada istilah naik ranjang atau turun ranjang. Yang kasihan jatuh dari ranjang ke TV. Itu kasihan banget itu ya. Baik, kita lanjutkan. Apa Bu? Sahabat Utsman radhiyallahu anhu, masya Allah luar biasa. Tadi yang mendapatkan julukan Dzunurain, yang mendapatkan 2 cahaya karena kedua putri Rasulullah dinikahkan pada sahabat Utsman. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau ini kalau berbisnis, berdagang atau berjualan atau berbisnis lah gitu, kemudian untung 1 juta. Berbisnis, berjualan, berdagang untung 1 juta. Maka Bu, yang 600.000 atau 700.000-nya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Ya katakan pada istrinya, sayang alhamdulillah. Alhamdulillah sayang, kenapa?
hari ini atau bulan ini aku untung 1 juta. Tapi yang 600-700 ribunya aku infakin, aku sedekahin saya di jalan Allah. Apa kata istrinya, Bu? Alhamdulillah. Tapi kok kenapa hanya segitu? Kenapa gak kau tambahkan lagi? Kan uang kita kemarin masih. Kira-kira kalau itu jadi pada ibu macam mana? Ma, sayang, alhamdulillah sayang, alhamdulillah. Kenapa? Hari ini aku untuk 1 juta. Tapi yang 600-700 ribunya aku infakin. Hah? Ya Allah. Mungkin kayaknya gitu ya, kakek nggak kira-kira? Alah, cius nih. Kalau ibu kakek wajar, orang suaminya tidak pernah bilang begitu. Tapi itu tadi inti. Kenapa kok istrinya sahabat Utsman mengatakan demikian? Apa rahasianya? Karena istrinya sahabat Utsman putri Rasulullah. Yang kenapa? Karena lebih mencintai Allah ketimbang mencintai dunia. Bu, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah. Ini prinsip. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu. Kalau kita kehilangan sesuatu karena Allah, itu Bu berarti dunia yang lepas, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau kehilangan Allah karena sesuatu, berarti apa? Dunianya yang menarik dirinya. Dan ini naudzubillah min dzalik ada loh, Bu. Karena nikah dengan ya anaknya orang kaya, tapi beda agama, anaknya ngincer kekayaannya, akhirnya murtad. Hilanglah, jatuhkanlah akhiratnya dengan dunia. Nauzubillah min dzalik. Ada kan yang kayak gitu? Makanya Bu, jangan sampai ibu ya salah milih mantu. Cari mantu itu yang baik agama dan akhlaknya. Tadi baca, selamatlah kamu, keluarga kamu, anak kamu, kalau kamu nikahkan dengan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Kenapa, Bu? Sebab kalau ibu hanya nikahkan cari mantu, nikahkan anak yang hanya ganteng saja, nanti KDRT gimana? Bisa loh Bu, gitu Bu. Makanya Bu, ibu jangan pakai calon mantuku itu setiap apel rumah selalu ganti mobil loh, Jeng. Alah wajar murah, lawang dia bengkel. Itu calon mantuku itu setiap apel ke rumah, bajunya mahal-mahal, branded, wajar lawang laundry. Berarti ini saya doain ibu semua, panjenengan yang punya anak-anak gadis, punya anak-anak putri, ya saya doakan Bu, carilah mantu yang punya sifat 3T. Cari mantu yang punya sifat 3T. Apa itu? Takwa, tampan, tajir. Amin, gitu loh. Ingat-ingat gitu ya, 3T ya. Takwa, tampan, gitu. Tapi syaratnya ada. Anak itu harus baik dulu juga. Anaknya ingin dapat yang baik, tapi ternyata anaknya nggak baik, sholatnya nggak bener, nggak bakti sama orang tua, nggak sopan, akhlaknya nggak baik, percaya sama dukun-dukun para tidak normal. Nah untuk bilang kita baikin dulu anaknya, insya Allah nanti akan dapat ya. Kalau ada yang mau bisa dengan saya juga boleh. Saya punya 4 putri. Ya, anak saya 4 putri, tapi yang anak pertama sudah. Anak saya 4 putri, 3 putra. Maka saya disebut suami jitu, istri siji anaknya gitu. Saya ngembangnya ke bawah Bu, nggak ke samping. Saya pernah diancam sama ibu-ibu, awas lu Ustaz, hati-hati, anak 7. Saya tuh waktu itu nggak ngeh Bu. Kenapa Bu? Kok hati-hati? Anak 7. Nggak ngeh juga saya. Ternyata ini loh Ustaz yang top terkenal itu pas anaknya ke-7, terus dia nikah lagi, bubar. Baru ngeh saya. Nggak usah disebut nama, nggak boleh. Ya sudah itu aja. Baik ya, kita lanjutkan.
Jadi Bu, orang yang kikir, bahil, pelit, pelit, kedebut sampai nikahnya, ini positif dikuasai oleh syaitan. Harta itu akan bermanfaat kalau kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah Bu. Ibu punya uang 100.000, kalau yang 5.000 atau 10.000 diinfakkan, yaitu uang yang sebenarnya Bu. Karena yang lainnya itu kalau nggak digunakan ibadah nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma latus'aluna yawma idzin. Kamu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kenikmatan yang Allah berikan kepada diri. Baik, yang ketiga. Itu tadi yang ketiga. Sekarang baru yang keempat. Masya Allah. Yang keempat, al-kadibu. Al-kadibu. Apa artinya al-kadibu? Bohong, dusta. Contohnya, mama minta uang, gak ada. Padahal ada, itu termasuk dusta. Pernah? Astagfirullah. Suami tanya baik-baik, mabuk deh, yang udah masih habis dulu gak sih? Padahal ada, itu termasuk dosa. Teman ibu, sahabat ibu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong dong dibantu, aku pinjam uangnya. Aduh maaf gak ada, padahal ada, itu dusta. Enggak Ustaz, ini masalahnya ini teman ini kalau pinjam, aduh susah banget bayarnya, 2 bulan bisa jadi 2 tahun, ditagih marah-marah loh Ustaz. Kalau ibu tahu ini punya sifat yang gak baik ini malah gampang ngomongnya. Ketika dia datang misalkan assalamualaikum, waalaikumsalam, lah teman datang, ini mesti mau ngutang. Kamu tahu amat, aku mah hafal banget. Kamu kan kalau mau ngutang sampaikan gitu kan Jen. Maaf ya Jen ya, jangankan yang aku nggak punya uang, aku punya uang banyak, udah akan kasih pinjam kamu, kapok aku. Boleh nggak bilang gitu? Harus. Kok harus ya? Ini penyakit masalahnya. Sebab kalau ibu kasih pinjam tanpa izin suami, ibu berdosa sama suami. Atau ibu kasih pinjam diam-diam, kembalinya nggak jelas, ibu bisa nggak tidur. Yang ngeri lagi ibu menjadi agent dosa. Agent dosa itu gimana ibu cerita? Agent hati-hati sama dia. Payah banget tuh kalau utang sama tak bayar. Aku jadi korbannya loh. Cerita lagi sama yang lainnya. Masalah kan? Lebih baik kasih transport aja lah. Akhirnya apa? Ya sudah, kasih transport aja, ya kasih secukupnya. Andai kan dia gak kembali, ya sudahlah, nilai sedekah. Daripada ibu kasih pinjam, maaf, karena wataknya tadi loh Bu, sifatnya kurang ajar tadi itu. Maaf. Jadi Bu, Ustayuk, Bu, kita baca hadis Nabi dengan satu harapan. Setelah membaca hadis Nabi ini, kita bisa menjadi hamba yang jujur dan berusaha untuk tidak mau berdusta. Amin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Bu, tolong diingatkan kalau punya teman, saudara, tetangga yang jual es kelapa, itu bisa gak berkah? Iya
jual es kelapa itu bisa nggak berkah? Kok bisa Pak Ustadz? Loh iya, dia tulis jual es kelapa muda. Saya tanya, ibu kalau beli dapat kelapa muda atau kelapa tua? Nah kadang tua kan, kadang muda kan, itu udah dusta. Kalau es kelapa hijau kan kelapa hijau betul kan? Kalau dia tulis jual es kelapa muda, dia nggak berikan kelapa muda, itu dusta nggak? Dusta. Terus gimana caranya Ustaz? Tulis aja jual es kelapa tua muda. Es kelapa gitu. Maksudnya apa? Kadang dapat kelapa tua, kadang dapat kelapa muda. Kadang yang beli muda, kadang yang beli tua. Kalau datang, kok tulisannya tua muda Ustaz? Iya, nah, Pak, ini Pak, kok tulisannya jual es kelapa tua muda? Ini ya ini pas tua, itu kan tua kan gitu. Mesti beli-beli nggak jadi beli. Bu, ini maaf, yang saya ingin ingatkan juga hati-hati, terutama ibu-ibu yang berbisnis berdagang. Bu, ini bagus, tapi cari nafkah rezeki yang halal. Ini maaf. Ini contohnya ayat ini modalnya anggaplah 2.500. J? Modalnya 2.500 misalkan. Ibu ini minuman bagus loh, menyehatkan. Oh iya, berapa ya? 4.000 aja. Modalnya berapa tadi? 2.500. Itu kan nawarkan 4.000 misalkan ya. Dia anak pintar nawar juga 3.000 aja deh. Aduh maaf belum dapat. Kali ini maaf belum dapat, nggak apa-apa. Tapi kalau modalnya aja belum dapat, bohong nggak? Karena modalnya 2.500. Kalau ibu bilang belum dapat kalau segitu, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu mengatakan modalnya saja belum dapat, dosanya 2 Bu. 1 berbohong, yang kedua keuntungannya riba. Halal nggak? Nggak halal, makanya nggak berkah. Jangan mengatakan untung modalnya belum dapat. Kecuali kalau ibu mau jujur sekalian, saya belinya 2.500. Ini ngambilnya dari Tanah Abang misalkan. Ya, itu masih untung berapa? Kalau dia bilang aku kasih untung 500, enggak, tambah deh. Itu enggak apa-apa kalau mau itu. Kalau ibu nggak mau nyebut modalnya tadi, kalau segitu belum dapat segitu, jangan mengatakan modalnya belum. Biar berkah nantinya usahanya. Iya toh? Seorang laki-laki aja, kalau dia mau menikah dia harus bertanya kok, biar jelas kok. Pertanyaannya apa kalau seorang laki-laki mau menikah? Kau masih gadis atau sudah? Gitu. Karena kalau nikahnya karena cucu, cintanya pasti akan layu. Tapi kalau nikahnya karena dasi, cintanya akan basi. Gitu. Udah jangan dilanjutin. Bohong itu, dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret dan neraka. Nauzubillah. Sedangkan jujur dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan menghantarkan ke surga. Nggak ada yang amin nih? Lama banget sih. Sekali lagi ya, jujur itu dicintai Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan menghantarkan ke surga. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Nauzubillah. Jadi setelah hari ini jangan ada ya, di antara siapa lo? Yang kelima. Oh iya, ayatnya mana Ustaz tentang dusta? Kita ambil ayatnya dari surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun." Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan, kedustaan
Muslim yang mencuri ada, Muslim yang mabuk ada, Muslim yang membunuh ada. Tapi ketika Rasulullah ditanya, ada nggak mukmin yang berdusta? Nggak ada. Mukmin itu pasti jujur. Mukmin itu pasti amanah, berarti tidak khianat. Mukmin itu pasti adil, berarti tidak zalim. Jadi kalau hari ini kita baca, kita temukan atau kita mendengar ada pemimpin yang dia itu suka berdusta, ya bela-bela. Kalau dia tidak adil, berarti dia zalim. Pokoknya lawannya zalim, adil, adil, lawannya zalim. Amanah, khianat. Maka bodoh banget kalau ada orang kok mempercayai orang yang suka ngebohong, orang yang enggak jujur, orang yang menyusahkan mensengsarakan rakyat kok dibela-belain. Oh, bodoh banget orang ini. Alhamdulillah nih. Yang kelima, tanda-tanda orang yang terus setan yang kelima, orang ini suka gibah, ngerumpi, ngegosip. Suka gibah, ngerumpi, ngegosip. Gosip makin digosok. Oh gitu. Cepet banget sih reaksinya. Masya Allah. Bu, orang itu nggak akan mau gibah, ngerumpi, ngegosip kalau dia ingat 2 hari. Kalau dia ingat 2 hari ini nggak akan gibah, ngerumpi, ngegosip. Apa itu? Yang pertama, kalau dia ingat ya, ghibah itu menyebabkan ya dosa orang itu ditimpakan ke dia. Pahalanya pindah ke dia. 1. Kalau dia ingat itu dia gak akan gosip. Nggak ada manfaatnya, merusak hati, bahkan akan menjadi kerasnya hati. Hidupnya nggak berkah, pahalanya habis bisa-bisa, dosanya malah bertambah. Bahkan Rasul mengatakan al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang suka ghibah, ngerumpi, ngegosip. Biasanya yang suka ghibah, ngerumpi, ngegosip itu laki-laki atau wanita. Apa ini kurang dengar? Biasanya yang suka ghibah, ngerumpi, ngegosip laki-laki atau wanita. Syukurlah kalau sudah sadar. Syukurlah kalau sudah ngaku dan jujur. Kalau laki-laki andai kan ada, tidak semua laki-laki, tidak semua. Bu, maaf nih Bu ya, hati-hati. Ternyata dari lidah ini bisa menyebabkan paling tidak 15 dosa. Dari lidah saja. Yang paling banyak sama ternyata. Yang paling banyak menyebabkan laki-laki ataupun wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Ini betul sama. Yang paling banyak menyebabkan pria atau wanita, laki-laki atau perempuan masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Betulan. Karena lidah betulan, bukan itu. Karena lidah harus dijaga. Salamatul insan bihi bilisan. Keselamatan seorang itu tetap pada penjagaan lidahnya. Lebih-lebih Bu wanita itu kalau pilih sepuh itu nanti akan ajinin diri kemantung yang latih, ajinin ini kok kemantung ibu sono, ajinin diri kemantung yang latih, ajinin ini kok kemantung ibu sono. Bu ngerti nggak Bu? Kelihatan nggak ngerti semua itu. Bu, ini loh Bu, harga diri terutama seorang wanita, baik tidak buruknya wanita dilihat satu dari tutur kata bicaranya. Kalau bicaranya tidak bisa dipercaya, bicaranya tidak sopan, bicaranya mengandung kesombongan, bicaranya maaf ya nyelekit kalau orang dia nggak enakin hati. Ini pertanda wanita belum baik.
dan cara dia berpakaian seronok mumbar aurat. Gimana akan menggunakan Anda sopan, ya kami segan. Makanya maaf nih saya ingatkan, ibu-ibu maaf ya, aslinya kan wanita itu kalau pergi sendirian safar itu kan tidak boleh, kecuali terpaksa. Satu. Yang kedua, kepergiannya jelas untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Yang ketiga, dia pun harus memprotek dirinya dengan zikir, istighfar, ya. Kemudian jelas, ya, untuk kebaikan. Misalkan nih saya contohkan sekaligus biar dapat ilmunya. Ketika ibu safar terpaksa sendiri, nggak ada makromnya, ya sudah istighfar yang banyak, tapi jelas-jelas tujuannya untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Kemudian pakaian yang sopan, pakaian yang Islam. Sudah, misalkan nih duduk di naik pesawat kah, naik bis kah, atau naik kereta kah, sudah biasa ya duduk, misalkan ya duduk aja, nggak usah kepo-kepo gitu. Misalkan ada laki-laki sampingnya, ya laki-laki ini lebih bening, lebih ganteng dari suaminya, biasa aja gitu. Misalkan dia tanya, "Bu sendiri Bu?" "Iya sendiri." "Kok sendiri Bu?" "Suka-suka." Selesai nggak? Malu nggak si laki-laki ini mau lanjutin? Selesai. Udah ibu mau makan, mau minum, mau zikir, mau baca buku, mau tidur silakan, nyaman kan? Tapi coba kalau bertanya ini, "Ibu sendiri nih Bu?" "Ya saya sendiri." "Oh sendiri Bu?" "Aduh saya lagi sakit kalau suami saya." Si laki-laki ini bilang, "Aduh sama ya, aku juga lagi didolimi sama istriku." Ketemulah setan sama iblis, terjadilah apa yang terjadi, ya kan? Kalau ditanya, "Iya, astagfirullah." Nauzubillah min. Riba merumpi ngegosip, hati-hati. Menarik pahala, dolar pahala kita ditarik. Dosa haram itu berpindah kepada kita, lama-lama habis. Dan ini, makanya siapa yang dia tidak bisa mengendalikan lidahnya ini, maaf Bu ya, nih saya contohkan biar jelas. Jika ibu wanita yang soleh, dan insya Allah ibu wanita yang baik, wanita yang soleh dan membawa kebaikan, amin. Ini contohnya, kalau ibu wanita yang baik, solihah, ya itu akan membawa kebaikan dan keberkahan juga. Tapi sebaliknya kalau wanita yang nggak baik, jadinya membawa kebaikan. Kalau wanita ini solihah, baik dan membawa kebaikan, contohnya teman-temannya lagi gibah berunding gosip, ya. Ini temannya lagi lagi gibah berunding gosip, terus ibu datang, ada dia. Motor atau mobil ada dia. Yang tadinya lagi ngomong-ngomongin orang kan, yang ada lagi gosip tadi kan, dengan datangnya ibu terus langsung ganti pembicaraan yang baik. Itu berarti ibu orang yang baik membawa kebaikan. Kenapa? Dengan datangnya ibu kan terhenti tadi. Yang tadinya juga berpikir gosip terhenti kan? Nah, ini berarti ini ibu wanita baik membawa kebaikan. Tapi lain yang kedua, kemudian lagi tong cerita ngomong, kamu sudah dari tadi. Kenapa teman-temannya bilang gitu Bu? Karena ini dia. Nauzubillah min. Hanya ada dua kemungkinan itu. Maka lihat sekarang surat Al-Hujurat tentang gila merunding gosip. Surat Al-Hujurat, Quran saya surat yang ke-49 Quran saya loh. Oh sama. Ayat 11-12 ya, siapa nak membaca? Monggo. Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-11-12 monggo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain,
panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik. Setelah beriman dan barang siapa yang bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa tinggi. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu perhatikan, saya ingin kasih ilustrasi ini. Kalau ada di antara kita, kalau ada di antara ibu masih ada yang maaf ngomongin orang lain, contohnya komentarin warna bajunya, model bajunya, atau model kukunya. Kalau ada di antara ibu yang masih seperti itu, berarti itu hatinya masih kotor, hatinya masih berpenyakit, dan dia nggak sadar kalau sedang digelatin oleh setan. Contohnya, ya, itu ya, itu loh bajunya norak banget, jelek banget. Misalkan namanya, apa urusan kamu? Dia suka dengan warna itu, nggak dilarang oleh Allah. Dia beli duitnya sendiri, atau cash, nggak ngutang, nggak kredit, nggak riba, nggak bunga. Kau usil amat sih kamu? Dia suka dengan warna itu, dia suka dengan model seperti itu, nggak ngubah aurat, sopan. Kenapa kamu dengan warna itu? Ada apa di mulutmu? Ada apa di pikiranmu? Ada apa di hatimu? Itu contohnya berarti hatinya masih kotor. Kok nggak ngerugiin kamu kok? Duit-duit dia sendiri kok. Kadang-kadang nggak sadar di majelis ilmu tempatnya menjadi jannah, tamannya surga di dunia. Sudah di majelis ilmu, tapi masih gerus temennya. Ada juga yang seperti itu. Tahu gerus temanku? Sini. Itu ibu kita dari masa sumpah deh. Ya. Kalau ibu maaf ya, mengomentari fisiknya seseorang teman, itu berarti menghina Allah. Jadi kalau hanya mengomentari warna baju, model baju, ya, itu berarti hatinya masih kotor, artinya masih berpenyakit. Apa urusan ibu? Wong dia beli dengan duitnya sendiri, dia suka dengan warna itu. Lain halnya dengan begini, lain halnya kalau begini. Ustaz itu kalau pakai baju warna itu, model itu kayaknya kurang pas deh. Awas nanti kalau datang lagi mau kasih hadiah baju yang bagus. Aku setuju banget kalau gitu. Kalau itu boleh, kalau itu boleh. Size-nya L saya. Enggak, ini enggak canda, ini serius ini. Bu, kalau menghina, ngomentari fisik itu menghina Allah. Contoh, kenapa sih? Itu loh, videonya nontonnya 2. Maunya berapa? Hati-hati ya. Sudah ngaji ternyata kita naudzubillah dari seperti ini, Bu, itu apa, Bu? Ibu sudah ngaji, ya, kok masih punya hasad iri dendam? Berarti dirinya masih digeliatkan oleh syaitan. Bersyukurlah. Yang naik mobil, alhamdulillah saya naik mobil, teman naik motor. Yang naik motor, alhamdulillah saya naik motor. Teman naik sepeda, yang naik sepeda, alhamdulillah saya naik sepeda. Teman jalan kaki, yang jalan kaki, alhamdulillah saya jalan kaki sehat. Itu tetangga sakit stroke. Yang sakit alhamdulillah saya cuma sakit, masih hidup. Itu kemarin tetangga mati, nggak balik lagi. Selalu melihat yang di kaitannya dunia itu di bawahnya. Tapi kalau masalah ibadah, lihat yang di atasnya, Bu. Hati kita akan baik, itu insya Allah. Kita menuntut ilmu, kalau hati kita menjadi keras, suka nyala-nyalain orang, merasa baik benar sendiri, berarti diri kita masih itu dikuasai oleh syaitan. Ngaji itu mestinya menjadi lembut, menjadi baik, menjadi akrab dengan teman sahabatnya, bukan malah menjauh, bukan malah menghina, bukan merasa benar sendiri. Ada tuh yang kayak gitu.
saudara kita sendiri, alah, itu masjidnya masih belum benar, alah, makanya seperti itu. Emang kamu panitia akhirat atau apa? Ya nggak Bu. Tapi Bu, kalau kita sudah berusaha untuk berbuat baik, dianggap baik, kok ada orang ngomong begini, alah soalin kamu, dulunya kamu apa? Biarin aja. Kalau di masa sampai memfitnah, katakan dengan tenang, semua terserah padamu. Beginilah aku adanya. Kok saya ditanggepin capek? Ada. Uring-uringan manfaatnya juga nggak ada. Nauzubillah tsumma na'udzubillah min. Baik, masih banyak poin-poin yang lain, tapi saya rasa cukup sampai di sini dulu, biar lebih banyak di sesi tanya jawabnya. Ya. Jadi intinya Bu, sebelum kita lanjutkan, yuk ikutin saya doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih. Pikiran yang jernih. Lidah lisan yang selalu jujur. Akhlak yang mulia. Hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Terus makan, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Baik ya, semoga yang kita kaji ini ada hikmah dan manfaatnya. Tentunya ada kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan kurang dari saya kemana untuk itu. Saya kembalikan kepada penata acara kalau mau buka sesi selanjutnya. Monggo. Kalau khair Ustaz, apa yang saya sampaikan sama Ustaz semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Yang mau bertanya bisa dikumpulkan ke petugas dan dicatat di kertas yang sudah diberikan petugas. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya. Nanti doa-doa itu, rangkaian doa saya akan kirimkan nanti dibagikan. Insya Allah Bu, doa-doa yang silakan sambil menjawab pertanyaan. Doa-doa yang akan diberikan nanti kalau Ibu lazimkan, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik diberkahi oleh Allah dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk atau fitnah. Insya Allah. Silakan. Siapa nak bertanya? Boleh. Dari grup Anggrek Mawar Melati Cempaka. Silakan. Silakan Bu. Baik Bu ya, saya akan coba menjawab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217, tadi yang tadi disebutkan mereka bertanya kepada Muhammad titik-titik, siapa saja yang termasuk mereka dalam ayat ini. Jadi Bu, sahabat-sahabat bertanya pada saat itu. Jadi yang bertanya ini adalah sahabat-sahabat Nabi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu adalah bulan yang 4. Yaitu bulan yang haram ini maksudnya bulan yang dimuliakan, bulan yang di 4 bulan ini tidak boleh umat Islam berperang. Ya, tidak boleh berperang. Atau maksudnya tidak boleh mendahului perang. Kapan mereka? Tapi kalau mereka diperangi ya lain lagi. Tapi memulai perang tidak boleh. Kapan bulan yang diharamkan ini? Bulan yang
dihormati, disucikan, dimuliakan ini yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, loncat bulan Rajab. Itulah 4 bulan yang tidak boleh umat Islam berperang kecuali mereka diperangi. Siapa ya salunaka? Mereka yang bertanya, ya sahabat-sahabat Nabi. Karena ketika turun ayat ini Rasulullah belum bertanya ya, atau mereka ada kasih bulan yang istimewa di kita ini bulan pengkhususan gitu. Nah, maka turunlah ayat ini sebagai jawaban. 4 bulan yang disebut bulan haram, bulan yang mulia seperti kan ini tidak dibolehkan umat Islam berperang atau berjihad kecuali mereka diperangi atau dizalimi. Kapan itu diantaranya pernah terjadi kasus Bu? Al-Kufah ada sekitar 71 atau 70 orang-orang yang hafal Quran dari sahabat Nabi itu diminta, tapi hanya difitnah, dikhianati. Ya Rasulullah ajarkan kirimlah dai-dai kepada kami, yaitu ada yang mengatakan Bani Lihan atau Bani Lihan atau Bani Adi. Intinya minta dikirim dai untuk mengajarkan Al-Quran. Ternyata Bu, dikirimlah oleh Rasulullah sekitar 70 atau 71 ya, yaitu orang Al-Hafidh Quran dari Al-Quran tadi. Sampai di sumur itu Mauna, namanya kalau sekarang ya kayak lubang buaya lah gitu. Itu yang 70 atau 71 sahabat tadi yang Al-Quran tadi yang tidak ada persiapan perang, karena itu bukan bulan perang. Dan Rasulullah juga nggak menyangka kalau ini tidak dikirim, ternyata mereka dibunuh semuanya. Cuman ada 1 atau 2 orang yang masih hidup yang terpendam kena pasir. Dikira sudah mati dan mereka tidak tahu. Dikira semuanya sudah dimasukkan. Nah, 2 sahabat atau 3 sahabat atau 2 atau 1 sahabat itu masih hidup dalam keadaan luka-luka. Mereka mendatangi Rasulullah menceritakan. Kenapa? Ini kan dizalimi. Nah, itulah menjadikan boleh. Tapi kalau aslinya ya memulai peperangan tidak diperbolehkan. Dan ini juga kaitannya dengan masalah bulut, yaitu bulut nazilah selama 1 bulan penuh. Ya maghrib ya zuhur ya asar 4 salat 5 waktu itu, yaitu soal dibacakan dulu. Tapi setelah turun Al-Imran 129 maka tidak lagi dilaksanakan, artinya dihentikan. Jadi karena itu pertanyaannya, siapa yang bertanya di sini adalah sahabat-sahabat Nabi kaitannya dengan bulan haram. Bulan haram yaitu bulan di mana disucikan, tidak dibolehkan umat Islam berperang. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Baik, yang kedua pertanyaannya, apa hukumnya jika ketika kita diundang suatu hajatan walimah mengajak teman ya 4-5 orang, sedangkan di hadis hukumnya haram datang tanpa diundang. Ya, kamu diundang nggak diundang? Dia tolong dong nemenin aku. Siap. Dia hanya nemenin saja, dia di mobil saja. Ya. Nggak boleh ikut bareng makan di situ. Nggak apa-apa nggak makan di situ, nanti ditraktir. Ya. Jadi dengan sengaja membawa teman kita, walaupun teman kita ini yang kita bawa sudah dikenal yang mengundang. Kenapa? Mungkin lupa satu. Boleh jadi lupa, boleh jadi maaf, dia memang anggaran jatahnya hanya untuk sekian orang. Nah, kecuali bilang ini, boleh nggak aku bawa 3-2 teman ke tempat? Dia bilang sekalian aja 1 RT. Jawabnya aja kayak gitu berarti ini enggak boleh, dia bukan. Jadi memang tidak boleh kita membawa lebih dari yang diundang. Saya juga seperti diundang, hanya suami istri. Saya ingin mengamalkan hadis itu sama istri saya. Waktu itu saya bawa anak saya. Ya anak saya sendiri di mobil. Nggak taunya yang lainnya bawa anak 2, 3. Aduh, nggak mungkin anak 2 di sudah. Maka kita teman sendiri juga. Tapi karena kita
kita khawatirnya dia memang hanya punya anggaran mengundang beberapa orang. Kan kasihan juga Bu. Kalau ya suami istri, satu anak, nah kita anaknya 7, dibawa semua, ngentek-ngentai, beda makan ya, itu ya. Jadi ini tidak dibolehkan. Ini kaitannya dengan adab. Nah, di kita ini Bu, adab itu adalah kaitannya dengan adab apa? Perhatikan Bu. Barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Law kana abidan, meskipun dia ahli ibadah. Jika dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah meskipun dia ahli ibadah. Ini kaitannya dengan akhlak. Maka orang tinggi ilmunya katanya banyak, kalau akhlaknya nggak baik nggak ada nilainya dalam pandangan Allah. Ya. Karena itu Bu, ada akhlak itu dalam Islam tegas mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Ya. Makanya carilah ya tetangga-tetangga teman yang berakhlak. Bu, maaf ya, termasuk ini boleh ditambahkan. Salah satu tanda orang yang dikuasai oleh syaitan, dia suka bersahabat bergaul dengan orang yang nggak baik malah. Kita punya prinsip lain. Lebih baik punya 1000 teman yang semuanya baik, salih-salihah, daripada satu teman udah buruk jahat lagi. Ya, lebih baik punya 1000 teman yang semuanya baik, salih-salihah, daripada satu teman udah buruk jahat. Tadi juga menjawab sekaligus mempertegas tambahan. Salah satu tanda orang dikuasai oleh setan kan yaitu punya sifat kikir, baik, pelit, pelit, kedekut, sambil karya. Kikir ya. Nah Bu, kikir ini harus dibuang untuk menjadi orang yang dermawan. Apa? Pembiasaan diri. Ya, pembiasaan diri. Nah kaitannya nanti dengan zakat, infak dan sedekah, ini catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ya. Jadi untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas, diungkit-ungkit, najis gitu. Alhamdulillah, silakan. Ada susulan pertanyaan yang lain? Monggo. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Monggo. Jadi grup anggrek, mawar, melati, cempaka. Sudah? Masih ada waktu loh, 5-10 menit. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pertanyaan mungkin secara langsung mau ibu-ibu boleh? Mau nanya langsung? Mau nanya langsung boleh, langsung monggo. Ibu boleh? Ya. Silakan Bu. Langsung saja Bu. Kenapa Bu biasakan bertanya? Kenapa? As-soal miftahul ilm. Ya, bertanya itu artinya. Mau bertanya masalah hidupah dan hak. Ye. Sementara kalau jemaat itu kita membicarakan seseorang, itu bagaimana hukumnya? Baik. Ibu kalau di pengajian gini termasuk ghibah begini tanya, Ustaz ini mau nanya, aku tuh punya suami itu kurang ajar banget Ustaz. Itu sudah ghibah. Aku punya adik, aku punya mama, ingin banget mamaku itu sudah ghibah. Terus tanyanya gini, Ustaz ini mau nanya, ini misal tetangga ibunya itu
aduh ribet banget, padahal ibu dia sendiri. Jadi dia mau apa? Ya harus begitu, tidak boleh menyebut inisialnya, apa namanya. Itu kan masalah dia sebetulnya. Biar nggak terjadi gibah, caranya bertanya begitu. Apalagi terang-terangan itu curhat dong Ustaz. Itu nggak boleh. Apalagi dia menceritakan Ustaz saya ini, mama saya ini begini, papa saya ini begini, nggak boleh. Ustaz ini menanya, kalau ada misalkan keponakan ini sulit banget diingetin, ya, waduh, kudusnya, cerewetnya, bawelnya, nyinyirnya, ampun deh. Padahal dirinya sendiri itu bagus gitu kalau gitu. Gimana ya Ustaz untuk menghilangkan itu? Itu boleh kalau seperti itu. Jadi kalau sifatnya curhat yang memang solusi, dia boleh sampaikan ke guru atau ustazah yang memang bisa memberikan solusi. Dia tidak boleh umbar kepada semua teman, ini sama kamu aja loh aku ceritain ini. Jangan cerita-cerita ya Cem ya. Nanti jangan cerita-cerita ya. Pas ketemu, sama. Jadi bedanya curhat dengan ghibah di situ. Jadi kalau pas masalah kita, masalah anak, Ustaz gimana ya Ustaz ya anakku itu termasuk ghibah. Ustaz gimana kalau cara mendidik anak yang benar? Itu kan umum, itu boleh. Tapi kita kan anakku itu Ustaz aduh terlalu kreatif banget, masih mending kalau gitu. Tapi kadang-kadang anakku tuh wandel, nggak boleh kata-kata itu. Gitu ya. Nah kalau curhat itu kepada orang tertentu berarti kita cari solusi. Boleh. Terus ibu itu teman ini, makanya nggak sembarang orang kita ceritain. Itu. Baik ibu, nampaknya cukup waktu, kita akan tutup. Sebelum tutup, ikutin saya beberapa doa sebagai kenang-kenangan ya. Insya Allah sekali lagi, jika ibu sering berdoa ini, kehidupan kita akan berubah menjadi lebih baik dan insya Allah akan diberkahi dirahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa doa ini sekali lagi akan menjadi kenangan yang indah karena nanti diamalkan akan baik sekali ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, beberapa doa ini akan dilazim sebaiknya ibu lazimkan. Dengan melazimkan doa-doa ini, hidup kita akan lebih baik, lebih diberkahi Allah, dirahmati oleh Allah, dan insya Allah dijauhkan dari keburukan dan fitnah. Amin ya. Boleh ikutin saya beberapa doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana. Bil Islam. Bil Islam. Wakhtim lana. Bil iman. Wakhtim lana. Bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam dan akhirilah kehidupan kami dengan iman dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Yang kedua untuk doa diri dan keluarga. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayah-Mu dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Sekali lagi, ya Allah ya Arhamar Rahimin, tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayah-Mu dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Yang ketiga, ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah
keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Lagi yang satu lagi, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Sekali lagi semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Mau satu lagi doa tentang rezeki? Mau tentang rezeki mau? Doa tentang rezeki itu ada 6. Kalau mintanya ada 6 berarti belum lengkap. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Allah, berilah aku dan keluargaku rezeki yang baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rezeki yang tidak terduga-duga. Amin ya rabbal. Semoga ada yang bermanfaatnya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu punya niat yang baik dan segera ditunaikan. Beramal sholih, janganlah ditunda-tunda. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, berbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itulah yang hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung irian burung cendrawasih. Situ sekian.